Ya teman-teman semua, baik lagi di Kepian News masih membahas kasus Subang. Kita akan sedikit membahas tentang Danu ya teman-teman. Siapakah Danu yang sebenarnya? Itu bacaan nih gitu. Pokoknya di beban iya gua ingin cepet gitu. Gitu. Karena Itu kayak keterlibatan yayasan, oke ya? Kayak pernah. tidak ada, jangan kamu tidak ada keterlibatan yayasan, jangan salah. Kayak hubungan aja yayasan lah ya. Tidak ada sama sekali. Itu pada si Danu ngaku-ngaku yayasan, saya keluar dari yayasan. Si Danu tidak ada di yayasan, buat apa? Ngomong saya nanti. Apa ngaku no? TTU naon sih ngaku no? Memang PUT kan di sekolah ini dia. Oh, bukan di yayasan. Oh, di sekolah. Udah tidak ada. Makan jelma enak gitu mas. Oh, sugan teh bagian administrasi di yayasan. Main di sekolah. Apa nih yayasan makan? Kemudian budak itu memaknanya mikir terus teori saya kan gitu. Kemudian yang lainnya lah. Ya, sesuai kata Pak Yosep itu, Danu adalah ya bukan bagian dari yayasan katanya. Cuma bagian dari sekolah di mana Danu itu hanya mengurusi TU dulunya kan kayak gitu. Jadi di sini sudah jelas ya teman-teman, Danu ini ya bukan siapa-siapa gitu ya. Danu hanya menurut apa kata Pak Yosep, Danu hanya menurut apa kata Yoris gitu ya. Dan dua itu aja. Dan teman-teman di sini ada dua kubu gitu ya. Ada yang mempercayai Pak Yosep, ada yang mempercayai Yoris kan kayak gitu. Jadi di sini memang sudah jelas bahwasanya Danu ini ya hanya ibarat catur, ini hanya sebuah pion ya teman-teman yang bisa dimanfaatin oleh sang raja nih. Entah ini dengan Yoris ataukah dengan Pak Yosep gitu kan. Dan teman-teman sudah ketahui bahwasanya Danu ini sangat nurut dengan keduanya, baik itu Yoris maupun Pak Yosep. Banyak orang yang mencurigai Yoris dan banyak juga orang yang mencurigai Yosep. Siapakah pelaku yang sebenarnya? Apakah Yoris ataukah Pak Yosep ataukah keduanya? Yang jelas Danu ini sudah menyerahkan diri dan bilang ya sesuai apa yang dia tahu. Jikapun Danu berbohong, siapa yang akan disalahkan? Yang disalahkan sesuai mungkin keinginan teman-teman yang mendukung Pak Yosep akan disalahkan Yoris kan kayak gitu. Nanti di persidangan akan ketahuan apakah Yoris ini memang terlibat gitu kan ya atau enggak gitu kan. Apakah benar-benar nanti Pak Yosep akan bilang tentang keterlibatan Yoris, apakah berani atau enggak. Mungkin banyak dari teman-teman netizen ya bilang bahwasanya wah nih ada kubu yang apa ya sangat apa ya pemuja Danu gitu kan ya. Wah nih adalah kubu pemuja Pak Yosef, wah ini adalah kubu pemuja Yoris gitu ya. Eh, dari netizen sendiri banyak yang berkubu-kubu gitu ya. Namun kalau dari gua sendiri sih gua nggak masalah apapun itu, nanti siapa tersangkanya, mau itu Danu, mau itu Yoris, mau itu Pak Yosep gitu kan ya, atau nanti ada tersangka lain gitu ya. Kalau gua pribadi sih gua nggak masalah gitu kan. Jadi siapapun tersangkanya ya gue cuma berharap seperti yang teman-teman harapkan juga, semoga kasus ini cepat selesai gitu, siapapun pelakunya. Dan di sini gue juga mau berpendapat nggak salah buat orang-orang yang apa ya, tentunya orang-orang punya opini sendiri ya teman-teman, jangan disalahkan juga gitu. Ada memang orang-orang yang apa ya mendukung Danu gitu kan, apakah dia salah? Tentunya kan dia memiliki opini sendiri. Ada orang-orang yang mendukung Pak Yosep, apakah dia salah? Kan dia memiliki opini sendiri. Ada orang yang mendukung Yoris, apakah dia salah? Sedangkan dia juga memiliki opini sendiri. Menurut gua yang salah itu kalau misalkan kita secara terang-terangan gitu kan ya mengatai orang lain hanya karena berbeda pendapat dengan kita gitu ya. Jika kita memang berardu argumen itu malah bagus ya teman-teman. Tapi di sini harus digarisbawahi, yang kita adu adalah argumen, bukan yang namanya menyebar kebencian atau apa ya saling mengata-ngatai gitu kan, hanya karena kita berbeda argumen atau berbeda opini. Karena di sini memang banyak ya tersebar komen-komen atau pada saat mungkin di live gitu kan ya. Mungkin saling mengata-ngatai para YouTuber gitu kan ya yang sedang live.
Karena di sini kan ada YouTuber yang netral, ada yang enggak gitu kan ya. Mau itu YouTuber netral atau enggak kan dia juga nggak salah, dia sebagai individu mempunyai opini tentunya ya. Mau dia membela siapapun, tujuan kita itu kan pasti semuanya sama gitu, agar kasus ini cepat selesai gitu kan ya. Dan kadang yang mengatai sendiri menganggap dirinya netral padahal dirinya sendiri memiliki opininya sendiri gitu. Misal ada seorang netizen yang membela Pak Yosep nih, terus ada seorang YouTuber di mana YouTuber ini netral gitu ya. Namun dikala dia membahas mungkin tentang Danu gitu kan ya, seolah dia ini menyerang jadinya kayak gitu karena tidak sesuai dengan opininya gitu. Wow. Jadi kadang disitulah para netizen menunjukkan dirinya sendiri kelasnya gitu, bahwasanya dia hanya bisa mengata-ngatai orang lain gitu ya, hanya dikarenakan berbeda pendapat aja gitu atau berbeda opini. Misal gue bilang nih, Danu hanyalah seorang pion gitu ya. Berdasarkan data yang kita lihat, Danu ini memang sangat nurut dengan Pak Yosep dan juga Yoris. Kemudian gue berpendapat kalau Danu ini hanyalah pion yang menuruti mereka berdua gitu. Terus kemudian di sini teman-teman tinggal berkomentar gitu kan, sesuai ya kelas teman-teman. Jika teman-teman ingin beropini, tentunya teman-teman akan berargumen. Misal teman-teman nggak setuju gitu dan menganggap oh Danu ini nggak gitu bang, Danu ini adalah pelaku tunggal gitu, dia sendiri yang ngelakuin kan gitu. Nah itu adalah sebuah opini gitu dan argumen gitu. Namun bagaimana dengan orang-orang yang hanya bisa membenci gitu? Dan orang-orang yang hanya bisa membenci akan bilang, wah bang, lu mah cuman pemuja Danu segala macam gini gitu. Jadi tidak berargumen, hanya mengatai saja gitu. Kan lebih enak sebenarnya itu saling beropini, saling berargumen, agar tidak adanya lagi yang namanya penyebaran kayak kebencian gitu. Itulah yang disayangkan menurut gua pribadi ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan menyerang opininya gitu ya, tanpa perlu mengata-ngatai orang yang beropini tersebut gitu. Karena jika teman-teman mengata-ngatai orang yang beropini tersebut, itu menunjukkan kelas teman-teman sendiri, bahwasanya teman-teman hanya bisa mengata-ngatai tanpa berargumen kayak gitu. Ya intinya apapun opininya ya teman-teman, dari teman-teman semua, sebaiknya kita saling menghargai opini masing-masing, dan silakan jika teman-teman saling berardu argumen tanpa saling saling mengata-ngatai kayak gitu.